Bintang muda RB Leipzig Dani Olmo jadi rebutan Manchester United dan Manchester City. Bintang muda RB Leipzig Dani Olmo dikabarkan diminati dua raksasa Liga Premier Inggris, Manchester United dan Manchester City. Olmo merupakan lulusan Akademi Barcelona La Masia antara 2007 dan 2014. Ia kemudian pindah ke Dynamo Zagreb dengan mencatatkan 124 penampilan di tim senior dengan mencetak 34 gol. Olmo kemudian bermain untuk RB Leipzig dengan menaikkan kontrak 4 tahun pada Januari 2020. Ia melakoni debutnya untuk tim Bundesliga Jerman itu pada 1 Februari 2020. Dalam hasil imbang 2-2 lawan Borussia Mönchengladbach dengan maksud sebagai pemain pengganti. Pemain asal Spanyol berusia 23 tahun itu sejauh ini sudah mencatatkan 64 penampilan untuk RB Leipzig di berbagai ajang kompetisi dengan menyumbang 12 gol. Di ajang Bundesliga, Olmo sudah tampil 46 kali dengan mencetak 8 gol. Di Liga musim 2021-2022 ini, ia baru bermain 2 kali. Bersama tim nasional Spanyol, Olmo sudah memiliki 16 caps dengan mencetak 3 gol. Debutnya di tim senior didapat pada November 2019 di kualifikasi Euro 2020 lawan Malta dan Rumania. Sejak itu ia secara reguler bermain untuk La Furia Roja. 3 gol Olmo untuk Spanyol didapat ketika tim menang 7-0 atas Malta di kualifikasi Euro 2020 serta dalam kemenangan 2-1 atas Georgia dan 3-1 atas Kosovo di kualifikasi Piala Dunia 2022. Barcelona sebelumnya disebut-sebut tertarik memulangkan Olmo ke Camp Nou. Namun dilansir Bild, duo Manchester siap mengajukan tawaran pada bursa transfer musim panas tahun mendatang. Untuk mendapatkan Olmo, The Red Devils dan The Citizen harus merogoh kocek senilai 60 juta euro. Pep Guardiola tak mau beri tekanan pada Cole Palmer. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan komentar bagi penampilan Cole Palmer pada saat The Citizen menumbangkan klub Bruges tengah pekan ini. Guardiola mengakui bahwa dia tak mau memberikan tekanan besar pada Palmer untuk segera berkembang di timnya. Pada pertandingan tersebut, aksi Palmer mendapatkan sorotan lantaran pemuda berusia 19 tahun tersebut sukses mencetak gol perdananya bagi tim senior Man City. Pep Guardiola sendiri mengakui bahwa Palmer memiliki bakat yang luar biasa. Namun sang manajer tak mau memaksa Palmer untuk berkembang dengan cepat. Cole Palmer memiliki kualitas yang spesial. Bakat yang dimilikinya di dalam kotak penalti sulit dicari. Tapi saya paham apa yang diperlukan pemain seusianya. Kami tenang menghadapi perkembangannya seperti apa yang sudah kami lakukan terhadap Phil Foden sebelumnya. Ujar Guardiola seperti dilansir dari Sky Sports. Peluang Palmer untuk mendapatkan menit bermain secara reguler di tim utama memang cukup sulit. Pasalnya di posisi gelandang serang, dia harus bersaing dengan pemain sekelas Phil Foden, Kevin De Bruyne, dan Bernardo Silva. Calon pelatih yang pantas gantikan Pep Guardiola di Manchester City. Guardiola mengisyaratkan tak akan memperpanjang kontraknya yang habis pada 2023. Saat ini, masa depan Pep Guardiola sebagai pelatih Manchester City sudah mulai meninggalkan tanda tanya besar. Pasalnya, Pep Guardiola terkenal sebagai sosok pelatih yang menaati kontrak kerja sama dengan pihak klub. Saat kontraknya berakhir, Pep Guardiola selalu meninggalkan klubnya. Yang terakhir hal itu dilakukan nahkoda asal Spanyol itu ketika bekerja di Liga Jerman bersama Bayern Munich. Saat ini, kontrak Pep Guardiola masih tersisa hingga 30 Juni 2023. Ada peluang bagi ex-pelatih Barcelona itu untuk meninggalkan tim biru langit ketika durasi kontraknya berakhir. Jika hal itu benar terjadi, maka Man City harus memutar otak untuk mencari sosok pelatih yang tepat untuk menggantikan Pep Guardiola. Berikut calon pelatih yang pantas menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Nomor 1, ada nama Luis Enrique. Jika Pep Guardiola benar-benar angkat kaki, maka salah satu sosok pelatih yang tepat untuk menggantikannya ialah Luis Enrique. Saat ini Luis Enrique memang masih berstatus sebagai juru taktik timnas Spanyol. Dia juga dianggap sebagai sosok terbaik dalam kandidat yang ada.
Sebetulnya Enrique juga pernah mengalami pengalaman serupa ketika menggantikan posisi yang pernah diisi oleh Pep Guardiola di Barcelona. Nomor 2 ada nama Erik ten Hag. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag mulai membuktikan kompetensinya dalam hal meracik strategi. Buktinya, ten Hag berhasil membimbing klub raksasa Belanda ini melaju hingga fase semifinal. Ajax Amsterdam juga sukses menumbangkan sejumlah klub besar seperti Real Madrid dan Juventus. Tentu, pengalaman hebat ini sangat berharga untuk Manchester City agar mampu meraih kejayaan di level Eropa. Nomor 3 ada Andrea Pirlo. Pada musim lalu, sebetulnya kiprah Andrea Pirlo bersama Juventus tak terlalu buruk, sebab dia sukses membantu si nyonya tua meraih gelar Coppa Italia. Strategi permainan terbuka yang kerap dipromosikan Pirlo tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi kompetisi Liga Inggris. Itulah sebabnya Andrea Pirlo digadang-gadang menjadi sosok yang tepat untuk menjadi suksesor Pep Guardiola di Manchester City. Dan yang nomor 4 ada Ernesto Valverde. Sosok pelatih terakhir yang bisa menjadi opsi bagi Manchester City untuk menggantikan Pep Guardiola ialah Ernesto Valverde. Reputasi pelatih asal Spanyol itu sebetulnya cukup menjanjikan, sebab dia memiliki banyak kesuksesan sepanjang karir kepelatihannya. Kesuksesannya sebagai pelatih yang membuat Valverde cocok menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Apalagi saat ini pelatih berusia 57 tahun itu berstatus tanpa klub. Tinggalkan Manchester City, memang mau kemana Raheem Sterling? Bintang internasional Inggris itu mengisyaratkan mau meninggalkan The Citizen demi menit bermain lebih banyak, tapi pilihannya terbatas. Sterling bukan satu-satunya anggota City yang tidak senang dengan kurangnya waktu bermain mereka dalam beberapa waktu terakhir. Bernardo Silva dan Aymeric Laporte sama-sama mempertimbangkan masa depan mereka pada musim panas ini setelah musim lalu berjalan tidak sesuai harapan. Namun, mereka telah bekerja keras untuk mendapatkan kembali tempat pada awal musim ini. Setiap kali ia tidak bermain sebagai starter, maka kemungkinan akan semakin memanaskan spekulasi mengenai masa depannya, yang pasti akan menyertainya selama beberapa bulan ke depan. Barcelona telah dikaitkan dengan transfer peminjaman Januari, sementara Real Madrid juga disebut sebagai potensi tujuan sang pemain. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Sterling bisa kekurangan opsi yang realistis apabila ia melanjutkan keinginannya untuk pindah. Dengan banyak raksasa Eropa telah terpukul keras secara finansial oleh pandemi COVID-19. City masih mengharapkan biaya yang cukup besar jika Sterling pergi, sementara klub manapun harus menunggu hingga musim panas 2023 untuk mendapatkannya dengan status bebas transfer, dan ia tidak mungkin hanya menjadi penghangat bangku cadangan selama 18 bulan ke depan dan menunggu kontraknya habis. Tapi pindah ke Spanyol akan sulit karena kondisinya Real Madrid dan Barca masih terlilit banyak utang, sementara klub-klub Jerman dan Italia tidak berani jor-joran. Newcastle United yang mendadak kaya setelah diakuisisi investor Arab Saudi jelas bakal dikaitkan dengan banyak nama-nama besar di bursa transfer. Namun faktanya, The Magpies akan lebih dahulu memikirkan untuk lolos dari degradasi ketimbang mengejar prestasi, atau bahkan mengejar tiket lolos ke Eropa pada tahap transisi mereka. Paris Saint-Germain kemudian mungkin menawarkan solusi yang paling masuk akal dari sudut pandang keuangan. Meskipun ia kemungkinan harus menantikan salah satu dari Neymar, Lionel Messi, atau kemungkinan besar Kylian Mbappe untuk pindah jika ia tidak mau kembali menjalani peran sebagai pelapis di ibu kota Prancis. Bertahan di City memang masih jadi kemungkinan besar, dan kendati pembicaraan untuk perpanjangan kontrak mengalami penundaan, juara Liga Premier masih tertarik untuk mengikat Sterling kesepakatan jangka panjang. Jadi setelah komentar keinginannya untuk pindah, intrik akan mengikuti Sterling sampai ia mencapai kesepakatan bertahan di City atau pergi ke tempat lain. Tentang masa depannya hanya itu saja yang bisa dipastikan.